Bab 70, Kuburan, 6. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah berdiri, entitas yang memiliki Death Knight tidak secara langsung mengungkapkan siapa itu. Namun, ada kehadiran tak menyenangkan yang mengintai jauh di dalam mata gelap itu. Dan hanya dengan fakta bahwa Amelia telah berlutut, Eugene dapat yakin bahwa kehadiran di dalam Death Knight tidak lain adalah Raja Iblis dari penjara itu sendiri. Eugene Lionheart, kata Death Knight. Meskipun kata-kata yang berasal dari rahangnya diucapkan dengan suara serak yang sama seperti sebelumnya, mereka dikemas dengan kekuatan yang membuat mereka merasa tak tertandingi sebelumnya. Jantung Eugene, yang berpacu seolah-olah akan meledak, menjadi dingin seketika saat dia mendengar cara bicara Undead. Keringat dingin yang mengalir di punggung Eugene terasa seperti setetes es. Aku telah melihatmu melalui mata Balzac Lutbet, Death Knight, tidak, gumam Raja Iblis. Apakah kamu di sini untuk mempersembahkan bunga di makam teman terdekat leluhurmu? 1. Eugene tidak menjawabnya. Karena kamu telah melihatnya, kamu harus menyadari hal ini juga. Pemilik makam ini adalah Hamel Dinas II. Meskipun dia dikenal dunia sebagai Hamel bodoh, dia benar-benar jauh dari kata bodoh. Di antara rekan-rekan Vermont yang tersayang, dia sangat luar biasa dan kuat, sedemikian rupa sehingga Vermont selalu menjaga pria itu di sisinya. Anda, apa yang membuatmu berpikir bahwa Anda memiliki hak untuk bicara seperti itu? Eugene nyaris tidak berhasil menahan teriakan ini karena mengancam akan meledak dari mulutnya. Dia menggigit bibirnya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga memar dan terbelah, meneteskan darah ke dagunya. Eugene memelototi Raja Iblis dengan mata merah. Aku tidak mengerti permusuhanmu, komentar Raja Iblis. Meskipun Eugene secara terang-terangan memancarkan niat membunuh, Raja Iblis tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan. Vermont dan aku benar-benar memahami satu sama lain dan membangun persahabatan berdasarkan pemahaman ini, kata Raja Iblis. Memang, mencoba memaksakan hubungan seperti itu dari 300 tahun yang lalu ke keturunannya yang jauh akan menjadi hal yang konyol. Saya mungkin menghormati Lionheart sebagai keturunan orang kepercayaan dekat, tetapi itu tidak memberi saya alasan untuk memaksa Anda membalas rasa hormat ini. Petik 2. Eugene menahan lidahnya dengan kuat. Ini mungkin pertama kalinya kita bertemu secara langsung, Eugene Lionheart, tapi aku sudah mengetahui pencapaianmu yang luar biasa. Sudah 300 tahun sejak Vermont meninggal. Saya telah melihat banyak hati singa selama ini, tetapi di antara mereka, saya percaya bahwa Andalah yang paling kuat mewarisi darah Vermont. Eugene bisa menahan tawa tidak percaya. Vermont, sayang, menghormati. Semua yang Raja Iblis bicarakan sudah tampak tidak masuk akal, tapi apa yang dia katakan sekarang terasa lebih konyol. Petik 2. Hati singa. Begitu, jadi begitulah, Amelia, yang masih berlutut dengan satu lutut, bergumam pada dirinya sendiri. Rambut abu-abu dan mata emas. Klan hati singa Kekaisaran Kill. Amelia menatap Raja Iblis melalui matanya yang menyipit dan bertanya, agar kamu secara pribadi datang ke tempat kumuh ini, menggunakan Death Knight ini sebagai wadahmu. Raja Iblis penjara, bagaimana aku bisa menerima kehormatan seperti itu? Raja Iblis menepis duri terselubungnya, ini adalah kebebasanmu untuk memilih bagaimana kamu menanggapi kehadiranku. Namun, saya masih harus menerima konsekuensi yang datang dengan kebebasan ini, kan? Tolong jangan bicara padaku dengan cara yang tidak sopan. Raja Iblis penjara, apakah tujuanmu datang ke sini benar-benar hanya untuk melindungi singa nakal ini? Tanya Amelia. Itu karena dia adalah keturunan orang kepercayaan dekatku. Saat Raja Iblis mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya ke arahnya. Mata Amelia sedikit bergetar saat bertemu dengan mata hitam pekat itu. Dia menutupi cadarnya, yang bergetar karena napasnya yang cepat, dengan tangannya. Setelah dia menenangkan diri, dia bertanya, hanya untuk itu, apakah kamu benar-benar akan menekan kebebasanku, yang selalu kamu klaim hormati? Amelia Merwin, Raja Iblis melantunkan. Meskipun saya mungkin mencintai dan menghormati Anda, saya tidak mencintai dan menghormati Anda seperti yang saya lakukan terhadap Vermont. Vermont sudah mati. Namun garis keturunannya terus berlanjut tanpa gangguan, terutama di dalam Eugene Lionheart. Dalam dirinya, saya bisa melihat penampilan teman lama saya, Vermont. Kata-kata ini semakin membangkitkan emosi Eugene. Eugene bertanya-tanya reaksi macam apa yang akan ditunjukkan Raja Iblis ini jika dia bangun sekarang dan mulai mengutuk jalan Raja Iblis ini ke wajahnya. Bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa hati singa untuk membalas rasa hormatnya? Jika itu masalahnya, bukankah tidak apa-apa bahkan jika Eugene bersumpah padanya? Hantu seseorang yang meninggal 300 tahun yang lalu, kau mengatakan bahwa kau lebih menghormatinya daripada aku, siapa yang saat ini hidup? Amelia menuntut dengan marah, emosinya juga sama terganggu oleh kata-kata Raja Iblis. Mata Amelia melebar dan dia mencoba untuk berdiri, tetapi segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tubuhnya hendak bangun, hanya untuk tenggelam kembali lagi. Amelia menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya, tetapi dia tidak mengeluarkan suara kesusahan. Sebaliknya dia memelototi Raja Iblis dengan lebih banyak racun di matanya. Dia mendesis, kamu berani ke tubuhku. Kamu memang telah diberi kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu tidak akan pernah bisa menggantikan wewenangku, kata Raja Iblis.
Amelia Merwin, tidak peduli apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dengan makam Hamel, saya menghormati kebebasan Anda untuk melakukannya. Tapi jika Anda ingin menyakiti keturunan Vermont, maka saya khawatir saya tidak bisa membiarkannya. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Untuk sekarang, Eugene tidak melewatkan kata-kata terakhir itu. Dia mengangkat kedua matanya dan menatap Raja Iblis. Bagaimana apanya? Dia meminta. Seperti yang kuduga, kamu benar-benar anak nakal yang tidak sopan, Amelia meludah dengan mata cemberut. Dia merasa marah karena Eugene tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada Raja Iblis. Vermont sudah mati, kata Raja Iblis. Meskipun, bagiku, itu tidak terasa seperti terjadi terlalu lama. Sudah 300 tahun. Itu waktu yang cukup lama, setidaknya untuk manusia. Selama 300 tahun terakhir ini, saya merasa terus menunjukkan niat baik dan rasa hormat yang cukup kepada keturunan Vermont. Amelia tidak lagi menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan, dan malah menatap Raja Iblis dengan mata penuh antisipasi. Suara Raja Iblis melemah saat dia melanjutkan berbicara, saya telah menghormati kebebasan mereka untuk tidak menunjukkan niat baik atau rasa hormat sebagai balasannya. Namun saya khawatir bahwa Anda mungkin menganggap niat baik saya yang berkelanjutan begitu saja. Pertama dan terpenting, saya adalah penguasa banyak binatang iblis dan rakyat iblis, seorang Raja Helmut. Petik 2. Dengan setiap kata yang Raja Iblis katakan, Eugene merasa seperti jantungnya sedang terkekang. Sambil menahan tekanan yang terasa seperti seseorang menginjak dadanya, Eugene memelototi Raja Iblis. Eugene menolak untuk berlutut di depan Raja Iblis. Dia tidak punya alasan untuk berlutut, dia juga tidak mau. Raja Iblis memberi kuliah, dengan kebebasan datang tanggung jawab. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah kesenangan. Keturunan Vermont, ceritakan ini kepada semua orang di klan Leonhardt. Jangan menganggap niat baik yang telah saya berikan kepada Anda sebagai insentif untuk bertindak terlalu jauh. Jika Anda tidak memberi saya rasa hormat saya, maka saya juga tidak akan menghormati Anda lagi. Eugene dengan jelas memahami arti dari kata-kata ini. Itu adalah peringatan. Raja Iblis Penjara tidak berusaha menaklukkan dunia dalam ratusan tahun terakhir, dan malah menunjukkan niat baik dan rasa hormatnya kepada negara lain. Perselingkuhan Edward, yang baru terjadi 2 tahun lalu, adalah salah satu contohnya. Bagi Raja Iblis Penjara, skandal Edward tidak cukup signifikan bahkan untuk dianggap sebagai masalah. Konon, Raja Iblis Penjara masih berusaha keras untuk menyelesaikan situasi, dengan damai. Balzac Lutbet, yang secara pribadi dikontrak oleh Raja Iblis, telah menundukkan kepalanya kepada Patriark klan Hati Singa, dan Raja Iblis bahkan telah memenggal kepala Inkubus yang mencoba mengontrak Edward. Bukan hanya klan Hati Singa. Mengikuti sumpah yang dibuat 300 tahun yang lalu, masih ada banyak orang yang waspada terhadap Demon Fog dan Demon King Helmut. Kekaisaran Suci dan Aliansi Anti-Iblis, yang terletak di sekitar Helmut, telah melakukan beberapa upaya untuk mengumpulkan dukungan untuk menaklukkan Helmut dan membunuh Raja Iblis yang tersisa. Tentu saja, upaya itu tidak pernah benar-benar terjadi, tetapi ada beberapa pengerahan pasukan bersenjata. Bahkan sekarang, pasukan Kekaisaran Suci ditempatkan di perbatasan dengan Helmut, dan pasukan Aliansi Anti-Iblis bersekutu dengan mereka. Namun, baik Helmut maupun Raja Iblis dari penjara mengabaikan mereka begitu saja. Selama 300 tahun terakhir, Demon Fog telah bekerja keras untuk memperbaiki citra mereka, tetapi terlepas dari itu, masih ada tempat di benua di mana Demon Fog sedang ditindas. Menurut Eugene, mereka hanya menerima hukuman yang pantas mereka terima. Dia tahu betul betapa buruknya dunia 300 tahun yang lalu. Namun Demon Fog dari Helmut pasti tidak akan berpikir begitu. Dan mungkin itu juga berlaku untuk Raja Iblis Penjara. Apa alasanmu datang ke sini dan mengucapkan kata-kata ini sekarang? Eugene berhasil meludahkan setelah mengambil napas dalam-dalam. Setelah diam selama 300 tahun, apa yang membuatnya mengirim peringatan sekarang sepanjang waktu? Leluhurmu mungkin telah membuat sumpah sebagai ganti kebebasannya, tapi sekarang, akhir dari janji itu sudah dekat, ungkap Raja Iblis. Waktunya akan tiba bagi roda yang terhenti untuk kembali bergerak maju sekali lagi. Eugene diam-diam memproses kata-kata ini. Raja Iblis berhenti berpikir sejenak. Suatu hari, kita mungkin harus membuat sumpah baru. Aku ingin tahu siapa yang bisa membuat janji baru menggantikan Vermont, dan menghentikan roda ini sekali lagi. Petik 2. Apa sebenarnya yang ada di sumpah? Eugene meledak sekali lagi. Raja Iblis tidak merespon selama beberapa saat, lalu bibir, Hamel, berkedut dengan senyum tipis saat dia berkata, kamu tidak pantas mengetahui detail seperti itu. Eugene berjuang untuk menahan diri dari mengutuk. Karena kamu bukan Vermont, Raja Iblis menjelaskan. Leluhurku meninggal 300 tahun yang lalu, Eugene dengan enggan membantah. Sepertinya kamu membenci leluhurmu, Raja Iblis mengamati. Eugene tercengang. Raja Iblis menyeringai, kamu singa bodoh. Kata-kata itu. Tubuh Eugene bergetar karena terkejut. Dia secara tidak sadar mencoba berlari ke arah Raja Iblis, tetapi tubuhnya tidak bergerak sesuai keinginannya. Raja Iblis menatap tubuh Eugene yang gemetar dan melanjutkan berbicara, keberadaanmu, jiwamu, dan semua yang kamu miliki. Itu semua berkat sumpah Vermont bahwa Anda dapat dilahirkan sekarang, setelah 300 tahun berlalu. Apa? Eugene mendengus bingung. Amelia Merwin, kata Raja Iblis, tidak lagi menatap Eugene.
Eugene dengan putus asa mencoba mengeluarkan beberapa kata, tetapi suaranya tidak mau keluar. Kekuatan yang sama yang telah menyempitkan hatinya sekarang menyempitkan tenggorokannya. Kembalilah ke penjara bawah tanahmu, perintah Raja Iblis. Konten iklan. Aku masih punya sesuatu yang perlu aku tanyakan pada bocah itu, Amelia mencoba membantah. Tidak ada yang bisa dia katakan padamu. Tapi itu tidak masuk akal. Hewan peliharaan saya mati karena dia. Dan kemudian ada pintu itu. Tidak ada apapun di luar pintu itu. Saat Raja Iblis mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya ke arah pintu. Pada gerakan ini, pintu yang tertutup berubah menjadi debu dan menghilang. Di sisi lain, Laman masih terbaring di lantai, belum sadar. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi bingung muncul di wajah Amelia. Tidak ada hal penting yang terjadi di sini, Raja Iblis menegaskan sekali lagi. Amelia sangat ingin membantah ini. Meskipun demikian, di hadapan tatapan Raja Iblis, saat dia menatap tepat ke arahnya, dia tidak bisa menahan apapun. Dia akhirnya mengajukan pertanyaan, Raja Iblis penjara. Sudahkah Anda mengembangkan kesukaan pada tubuh itu? Aku akan mengembalikan mayat ini padamu, Raja Iblis meyakinkannya. Apakah itu baik-baik saja? Bukankah itu tubuh teman Vermont yang tersayang dan tersayang? Aku tidak menyukai Hamel. Jawaban ini membuat Amelia tertawa terbahak-bahak. Menegakkan dari lututnya yang tertekuk, dia menganggukkan kepalanya. Kemudian dia menatap Eugene dan berkata, kamu beruntung. Eugene memelototinya diam-diam. Lain kali, keberuntunganmu tidak akan sebaik hari ini, Amelia mengancam. Dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang tempat ini. Untuk jaga-jaga, Amelia mencoba membaca ingatan yang terekam di mana, tapi itu seperti yang dikatakan Raja Iblis dari penjara. Memori mana telah terhapus, membuatnya tampak seperti tidak terjadi apa-apa di sini. Tidak akan terlalu merepotkan bagi Raja Iblis dari penjara untuk melakukan hal seperti ini, tapi rasanya tidak mungkin Raja Iblis akan bertindak sejauh itu untuk melindungi singa muda itu. Lain kali, Amelia berjanji pada dirinya sendiri sambil perlahan berbalik. Raja Iblis penjara telah membuat keinginannya jelas. Amelia juga tidak tahu apa-apa tentang isi sumpah, tapi dia lebih tertarik pada peringatan yang diberikan Raja Iblis penjara bahwa sumpah akan segera berakhir daripada apa yang terlibat dalam sumpah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang bocah ini sekarang, tapi suatu hari nanti. Setelah sumpah selesai, akan tiba saatnya ketika segala sesuatunya tidak berhenti hanya pada peringatan. Amelia Merwin meninggalkan kubur. Raja Iblis penjara, yang telah merasuki Death Knight untuk waktu yang singkat ini, juga pergi bersamanya. Namun demikian, Eugene tetap terpaku di tempat untuk beberapa waktu. Sampai akhir, dia menolak untuk berlutut di hadapan Raja Iblis penjara. Bahkan sekarang, dia tetap berdiri. Raja Iblis penjara mungkin sudah menghilang, tapi Eugene memaksa dirinya untuk tetap tegak. Dia tidak ingin pingsan, dia juga tidak ingin duduk saja. Eugene berdiri di sana cukup lama, mencoba mengendalikan emosinya. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berteriak, "Ark!" Eugene menginjak tanah beberapa kali, lalu dia membenturkan tinjunya ke dinding yang retak. Dia tidak peduli tentang tubuhnya yang kelelahan, luka-lukanya, atau apapun. Mengaumkan beberapa kutukan, Eugene melampiaskan amarahnya. Bajingan sialan itu. Setelah amukannya berlanjut selama beberapa waktu, kemarahan Eugene sedikit mereda. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk di tanah. Dia tahu tentang aku, pikir Eugene pada dirinya sendiri. Singa bodoh. Pilihan kata itu harus disengaja. Keberadaanku, jiwaku, dan yang lainnya hanya mungkin karena sumpah Vermont. Apa artinya itu? Mungkinkah? Apakah Raja Iblis penjara bermaksud mengatakan bahwa Vermont telah bersumpah dengan Raja Iblis sebagai ganti reinkarnasi Hamel? Tapi ini terdengar tidak masuk akal. Mungkin ada perasaan murni persahabatan yang tersembunyi jauh di dalam dada pria suram itu, yang membuat Vermont tidak bisa melupakan kematian rekannya. Tapi jika orang itu benar-benar peduli pada Hamel, maka dia akan memprioritaskan membunuh Raja Iblis daripada mengatur reinkarnasi Hamel. Pertama-tama, sumpah itu adalah sesuatu yang sejalan dengan perjanjian damai. Seharusnya tidak terfokus pada reinkarnasiku. Bukankah Raja Iblis penjara juga mengatakan hal lain? Bahwa sebagai ganti sumpah, Vermont telah mengorbankan kebebasannya. Akhir sumpah. Roda yang berhenti. Bajingan penjara sialan itu. Sebagai Raja Iblis, mengapa dia harus begitu malu-malu dengan kata-katanya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa seperti akan mendidih. Haruskah dia melepaskannya begitu saja pada Raja Iblis tanpa memikirkan konsekuensinya? Ada ratusan kutukan yang ingin Eugene lemparkan padanya, jadi dia seharusnya pergi ke depan dan melemparkan semuanya ke Raja Iblis. Saya tidak menyukai Hamel. Aku juga membencimu, dasar brengsek, Eugene mengutuk sambil menggertakkan giginya. Pada akhirnya dia tidak berhasil menghancurkan mayat dari kehidupan sebelumnya yang telah berubah menjadi Death Knight. Baiklah, itu tidak bisa dihindari. Daripada tubuh almarhum dari kehidupan sebelumnya, bukankah tubuh yang telah dia reinkarnasi menjadi lebih penting? Saya beruntung. Itu juga berlaku untuk Anda. Karena lain kali, aku akan membunuhmu, Eugene berjanji pada Amelia di kepalanya. Raja Iblis penjara tidak membunuh Eugene. Meskipun dia tahu bahwa Eugene adalah Hamel, Raja Iblis masih belum membunuhnya. Dia juga tidak menanyakan apa yang terjadi di balik pintu itu.
Aku ingin tahu siapa yang bisa membuat janji baru menggantikan Vermont, dan menghentikan roda ini sekali lagi. Saya tidak punya niat untuk membuat janji apapun. Saat dia memikirkan ini, Eugene merogoh jubahnya. Mengapa saya harus mencoba dan menghentikan roda itu? Jika benda sialan itu mulai bergerak lagi, daripada menghentikannya, aku hanya perlu mematahkannya. Jika reinkarnasinya telah diatur oleh Vermont bukannya Sienna atau Anise maka. Jika itu kamu, maka Anda tidak akan berharap terlalu banyak dari saya, kan? Eugene menarik tangannya dari jubahnya. Apa yang dia tarik keluar adalah beberapa daun layu. Dia telah menemukan daun-daun ini di ruangan tempat pedang cahaya bulan disegel. Mengapa ada daun yang berguguran di sini, jauh di bawah tanah, di mana bahkan tidak ada rumput liar, apalagi pohon? Sebuah pikiran buruk muncul di benakku, Eugene bergumam sambil berdiri. 200 tahun yang lalu, setelah Vermont meninggal, seseorang telah menyusup ke kuburan ini. Sienna telah memperhatikan apa yang sedang terjadi di kuburan, jadi dia telah melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini dari Akron. Dia bertengkar dengan penyusup, dan kemudian dia menghilang. Eugene mengenali daun ini. Ini adalah daun pohon dunia. Mereka adalah harta yang Sienna hargai lebih dari akasya. Daun pohon dunia, sosok suci agama elf. Dengan ini, adalah mungkin untuk berteleportasi ke hutan elf dari mana saja di dunia. Jika Sienna terpojok, dia mungkin menggunakan daun pohon dunia untuk membelok ke hutan elf. Tapi siapa yang membobol kuburnya? Apakah mereka benar-benar mampu membuat Sienna terpojok? Dia juga teringat akan misteri sebelumnya, kutukan Lik dikatakan dapat memusnahkan jiwa dan raga. Eugene tersandung ketika dia mencoba berdiri. Apakah itu disembuhkan oleh Anise? Atau mungkin karena kekuatan pedang suci? Bagaimanapun, tampaknya saya tidak dimusnahkan, dengan standar apapun. Mayat dan jiwanya telah diawetkan. Kemudian, mereka berdua ditempatkan di kuburan ini. Kemudian seseorang mengambil tubuhku dari peti mati di ruangan itu. Dan membawanya ke sini, tapi satu-satunya yang bisa melakukannya adalah Vermont. Jadi dia memalsukan kematiannya. Tapi alasan apa yang dia miliki untuk melakukan itu? Eugene curiga bahwa yang bertarung dengan Sienna adalah Vermont sendiri. Tapi dia benar-benar tidak ingin mempercayai ini. 1. Raja Iblis memiliki cara bicara yang sangat kaku dan formal. 2. Teks mentah memiliki Bryce, tetapi ini tampaknya salah ketik. Nama keluarga Hamel sebelumnya diturunkan menjadi Dinas dan Wiki setuju dengan ini.